Fajar, tolong di salam dan doa. Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Nah, selamat siang anak-anak. Apakah siang. ada yang tidak hadir ya? Fajar, apakah tidak ada yang tidak hadir? Kayaknya semua hadir, Pak. Ya. Oke, kalau semua sudah hadir, apakah anak-anak semua sehat? Ada yang sakit? Sehat, Pak. Ya, Sehat, semoga Pak. kita selalu mendapatkan Kita aja keselamatan kayaknya, Pak. dan jadi semoga kita selalu memperoleh keselamatan dan kesehatan ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan sebelumnya coba lihat sampah di samping-samping kalian, apakah ada sampah, tolong dibuang dulu sampahnya. Nah, kalau sudah siap baru kita akan mulai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya vektor ya, gambar vektor. Sebelumnya saya tampilkan dulu untuk gambarnya. Nah, ini ya. Sudah ya? Nah, jadi sebelumnya apakah kalian pernah melihat gambar yang diperbesar itu dia pecah? Pernah tidak? Pernah, Pak. Nah, jadi itu ada tipe gambar namanya. Di sini kita akan mencari tahu apa saja sih tipe gambar. Nah, dari kompetensinya itu kita akan bagaimana kita untuk menerapkan penggabungan gambar teks dan berbasis vektor. Kemudian menggabungkan teks yang berbasis vektor juga dari keterampilannya. Nah, dari tujuan kita itu adalah bagaimana kita akan menjelaskan gambar dan teks berbasis vektor secara percaya diri, dan bagaimana kita mampu mengungkapkan fungsi dari fitur pengelola gambar vektor. Kemudian menunjukkan gambar teks yang berbasis vektor, kemudian mengintegrasikan fitur daripada aplikasi vektor. Nah, selanjutnya metode kita nanti kita akan secara diskusi, kemudian saya juga akan mendemonstrasikan. Selain itu akan ada penugasan. Dari nilai nanti perlu diperhatikan ya, untuk penilaian nanti dari tugas nanti juga akan ada ulangan di pertemuan berikutnya, kemudian dari keterampilannya kita juga akan ada proyek. Itu untuk yang awal agar kita mampu membuat terarah nanti kita proyeknya. Nah, sebelumnya ada yang mau berpendapat tentang gambar yang saya tampilkan ini? Saya, Pak. Oh ya, Fajar. Kalau gambar yang ini, yang kiri, gambar burungnya itu setelah diperbesar 300% masih jelas, Pak. Kalau yang sebelahnya itu sudah pecah-pecah, Pak, kotak-kotak gitu, Pak. Oke, gitu ya, dapat dilihat dari gambarnya. Yang lain ada nggak? Mungkin itu aja ya. Jadi selain yang teman-teman atau anak-anak yang lain, silahkan membaca dulu ya materinya, bahan ajar atau bahan bacaan selama 15 menit, sebelum nanti kita kembali ke membahas foto ini. Oke, sudah selesai waktu membaca. Silakan ada yang lain mau mengomentari foto ini lagi? Mungkin Budi ya, Budi. Coba komentari sedikit fotonya. Baik, Pak. Yang saya lihat mungkin, Pak, tadi hampir sama. Tapi jadi intinya, Pak, gambar vektor itu elastis ya, Pak ya? Kalau Ya. kita perkecil atau perbesar tidak berubah ya, Pak? Nah, itu. Jadi
gambar vektor setelah kalian baca, kan kalian udah tahu sekarang gambar vektor itu tidak pecah ya. Itu mungkin yang lainnya sama ya. Pak lanjut dulu. Ini mungkin contohnya yang lain gambar vektor. Nah, ini materinya sudah ada di materi bahan ajarnya. Nanti dibaca-baca lagi ya. Tidak usah Pak jelaskan lagi. Kemudian selain itu juga ada gambar bitmap, juga ada di bahan ajarnya. Silahkan di kan contoh aplikasinya. Oke, sini. Nah, selanjutnya Pak akan memberikan suatu permasalahan ya. Dalam artian di sini ada sebuah contoh permasalahan, yaitu ada orang pengusaha dia ingin membuat logo nih, logo tentang komputer. Nah, tapi dia tidak ingin kualitas logo itu turun ketika dia akan mencetak di baliho, di kartu nama, di yang lain. Nah, ada yang bisa menjawab dulu. Tipe data apa sih yang cocok untuk membuat logo ini? Ada yang bisa menjawab? Vektor, Pak. Oh, Pandey ya tadi. Ya, ya. Betul. Siapa lagi tadi tuh? Saya, Pak. Oh, iya, Bu. Sri ya, bagus. Vektor ya. Nggak dapat nilai saya, Pak. Nilai tambahan. Ya, dapat, pasti dapat. Kalau sudah aktif pasti akan mendapatkan nilai tambah. Kemudian, nah bagaimana penerapan fitur pengolah vektor dalam membuat vektor? Nah, mungkin untuk yang ini kita perlu praktek nanti ya. Mungkin di bahan ajar sudah ada juga, nanti kita akan coba untuk praktek. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan bagi ya, Bapak akan bagi kelompok kalian. Satu kelompok itu 2 orang. Silahkan berkelompok dengan teman-teman di samping, di sebelahnya ya. Mereka kan sudah ada di lab komputer, berkelompok saja dengan teman yang di sebelahnya. Itu untuk Pak bagikan dulu untuk kelompoknya. Di kelompok 1 itu ada Pandey dan Ardani. Kemudian ada Budiarto. Kelompok 2 itu Budiarto dan Luki. Kelompok 3 itu ada Sri dan Mita. Nah, di kelompok 4 itu ada Danu dan Lanang. Kelompok 5 ada Fajar dan Miftah ya. Kelompok 5, Fajar dan Miftah. Nah, untuk LKPD-nya nanti yang akan kita nilai itu kalian mampu untuk menjawab soal dengan sesuai. Nanti juga mampu nanti membuat desain yang diminta, kemudian juga mampu menjelaskan fungsi yang digunakan dalam pembuatan produk itu. Nah, ini untuk LKPD-nya. Oke, jadi ini ya untuk LKPD-nya. Sebelumnya ada pertanyaan enggak untuk pembuatan LKPD-nya? Yang bertanya dulu. Sudah? Sudah ya? Pak Danu lain-lain, Pak. Wah, Pak Danu gimana itu? Danu. Pak. Apa yang saya bilang tadi? Oh, maaf, Kamu Pak. nggak dengar ya? Tadi saya ketiduran, Pak. Tadi bahasa apa ya? Oh, kamu siapa kelompoknya kamu? Lanang kelompoknya kamu, cari dia. Tanya dia Baik. dulu. Baik, Ini Pak. Danu main-main, Pak. Ya, tanya dulu. Ya, tanya Lanang. jangan tinggal saya sendiri, Pak. Nah, untuk LKPD-nya sebenarnya tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada, silakan dibuat untuk LKPD-nya. Nanti untuk logonya silakan menggunakan aplikasi Corel Draw. Nanti sudah disediakan juga di masing-masing komputer, sudah saya sediakan tutorial untuk membuat logo tentunya logo yang lain ya. Nanti yang dibuat adalah gambar sebelum dan sesudahnya. Kemudian dijelaskan juga fiturnya. Nanti ya silahkan dikerjakan dulu ya. Nah, apakah sudah selesai? Sudah selesai, anak-anak? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Wah, sudah nih ya. Silakan dikumpul dulu. Yang belum gimana, Pak? Yang belum, Dihukum, Pak. Pak, Ya, sedikit kerjakan. lagi. sedikit lagi. Dikumpul deh, dikumpul.
Atau yang sudah aja dulu. Udah oh itu udah selesai, kamu kumpul aja dah, kumpul aja. Nah ini saya lihat, nah udah. Nah selanjutnya kita akan kalian kan sudah mengumpulkan jawaban kalian di dalam LKPD kan ya, sudah dirapikan, sudah di copy ke sana hasil-hasilnya ya. Nah sekarang waktunya untuk presentasi ya. Nah, saya ambil presentasinya dari absen kelompok terakhir saja ya. Baik, Pak. Itu ada Fajar dan Miftah. Ya, ini coba ini hasil pekerjaan kamu, coba dipresentasikan. Baik, Pak. Untuk pertama saya yang menyampaikan, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, jadi ada beberapa yang kami tadi sudah kerjakan. Ya, ada berapa kelebihan menggunakan gambar berbasis vektor, membuat produk desain grafis itu sifatnya resolution independent, kemudian pengaruh perbasaran tidak pecah, ukuran penyimpanan relatif kecil, kemudian digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometris sederhana, warna solid, atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Itu, Pak. Kemudian ini Miftah mungkin yang menjelaskan. Ya, Miftah. Pak, suara saya habis nih, Pak. Sangat jelas. Oh iya deh. Udah sebutkan Oh, aja. Pak. Ya udah, Fajar aja. Ya udah, saya deh. Nama Fajar aja. Iya. Nilai ya. Oke. Fajar sengaja itu kayaknya. Jadi contoh aplikasi pengolah gambar vektor yaitu ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, kemudian ada Macromedia Freehand. Awalnya saya mau tulis Paint, Pak, cuman kayaknya nggak termasuk deh. Oh. Kemudian yang ketiga parameter yang bisa diatur ketika menggunakan teks, yaitu jenis fontnya, ya. Kami rasa adalah jenis fontnya, ukuran tulisannya, dan alignment-nya gitu. Itu sih. Kemudian untuk logonya seperti ini, Pak, yang kami sudah manipulasi, Pak. Jadi karena saya suka warna oranye, Pak, jadi saya ginikan. Dan Miftah juga setuju kayaknya. Oke, kemudian yang nomor 5, fitur tool yang digunakan dalam pembuatan desain logo. Yang pertama pasti pick tool, karena kan untuk mengatur ukuran, memiringkan objek gitu kan. Kemudian ada rectangle juga saya pakai. Kemudian teks juga. Tadi ada beberapa font yang disarankan sama Miftah. Kemudian ada ellipse, bentuk polygon juga. Kemudian weld saya untuk menggabungkannya itu. Kemudian ada beberapa objek yang saya trim juga, saya potong gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Ya, bagus sekali ya dari presentasi dari kelompoknya Fajar, di kelompok 3. Tepuk tangan ya dulu untuk semuanya. Kelompok Fajar dan Miftah. Oke, kelompok yang lainnya. Udah bagus juga. Kelompok 3. Bagus juga ya. Kelompok 2 juga. Bagus. Kelompok 1 juga sudah bagus. Nah, selanjutnya dari hasil presentasi, apakah ada anak-anak satu anak yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ada saya, Pak. Izin, Pak. Oh ya, Budi. Silakan, Budi. Baik. Terima kasih, Pak. Izin menyampaikan, Pak, bahwa refleksi atau simpulan pembelajaran hari ini adalah gambar vektor itu berupa resolusi independen, yang artinya jika gambar diperkecil ataupun diperbesar tidak menurunkan kualitas gambarnya, dan kita dapat mengenal fitur dan fungsi-fungsi tool yang ada pada aplikasi CorelDRAW berupa aplikasi pengolah angka seperti Pictool, ShapeTool, dan lain-lain. Mungkin hanya itu, Pak. Ya, itu ya bagus sekali. Tepuk tangan dulu ya untuk Budi sudah mau menyimpulkan
Nah, untuk yang lain saya harap juga sudah mencatat daripada apa yang disampaikan Budi, juga sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya saya review kembali bahwa misalnya gambar vektor itu cocok digunakan untuk membuat logo ya. Tadi di permasalahan kita logo agar bisa dipindahkan ke berbagai media ya, entah yang besar, yang kecil. Itu untuk hari ini. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengisi daripada refleksi ya. Saya sudah share di grup WA-nya. Silakan. Nah, kalau sudah, Pak ingatkan untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, di hari Kamis ya, itu kita akan mempelajari bagaimana membuat desain kartu nama ya. Nanti dong. Kamis libur Pak, tanggal merah Pak, Kamis Pak. Kamis, oh ya, Ya, minggu tanggal depan merah. berarti ya. Minggu Oh depan. ya. Itu saja mungkin. Mungkin sebelum Pak tutup ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Semua sudah bagus hasilnya semua. Nanti akan Pak simpan juga, masukkan nilai. Nah, mungkin itu saja yang Pak sampaikan hari ini. Silakan Pak Jar, ketua kelas, ditutup dengan salam dan doa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Terima kasih, selamat Pak. siang. Ya, Sampai jumpa selamat minggu siang, depan Pak. ya. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak.